أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam buah kedondong, jawab salam yang kompak dong. Diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang kapak belah semangka, jawab salamnya kompak, insya Allah berkah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pak Ateng makan semangka. Nih Ustadz ganteng mau ceramah. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima maqarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gona, yang saya muliakan Bapak Kepala Dusun Lompu, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Imam, Ketua Pengurus beserta dengan para tahmir masjid, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanannya, terus berkhidmat untuk umat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat Bu? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak di rumah sehat? Alhamdulillah. Cicilan? Ya? Cicilan? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya sekarang ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita, dalam tanda petik seakan-akan Allah menantang kita hambanya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat tantangan Allah kepada kita hambanya, apalagi yang sombong, yang kufur kepada nikmatnya. Kata Allah, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai hambaku, silahkan engkau hitung, silahkan engkau catat nikmat yang Allah berikan itu. Kata Allah, la tuhsuha. Tidak bakalan mungkin akan mampu kita menghitungnya. Betul Bu? Bu? Ai? Nama dodo landra. Ai, depa pura mandre. Nata aja telo Kalau begitu kita salawat dululah. Tadi Pak Desa sudah pancing. Nah, saya mau pancing lagi. Ibu-ibunya dulu. Sebentar bapak-bapaknya. Kita mau bandingkan yang mana lebih semangat salawatnya ibu-ibu daripada salawatnya bapak-bapak. Ibu-ibu dulu. Siap Bu? Siap? Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Satu kali lagi. Salatullah, salamullah, ala toha
Salatullah salamullah Habibillah. Masya Allah. Apa ini Bu? Apa ini? Doi. Masya Allah. Ibu-ibunya istri-istri solehah. Amin. Tidak mudah marah sama suaminya. Amin. Ya kau matiin Rofi. Ya kau moto imang nenak. Sekarang bapak-bapaknya, jangan kalah Pak, jangan kalah. Siapa? Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang berada di tanggal 20 Rabiul Awal. Sudah lewat 12 Rabiul Awal, tapi tidak mengapa. Tidak mengapa, karena namanya peringatan itu kita lakukan sebelum dan sesudah boleh. Beda dengan perayaan. Perayaan itu harus tepat waktu. Namanya peringatan harus diingatkan. Makanya setiap tahun kita memperingati kelahiran Nabi. Kenapa? Karena kita karakternya manusia itu lupa dan khilaf. Dari hampir setiap tahun kita harus diingatkan. Karena zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, kita lihat di media sosial, kita baca, kita mendengar berita-berita di media sosial, media cetak, media elektronik maupun media sosial. Banyak kita lihat tindak kriminalitas, tindak kejahatan yang terjadi, yang hampir rata-rata 80% dilakukan oleh anak-anak muda. Bahkan di antaranya ada anak di bawah umur. Betul? Betul? Kita dengar di sana ada yang tangkap ayam, curi ayam, anak muda. Kita dengar di sana ada yang balapan liar, anak muda. Kita dengar di sana ada yang berzina, anak muda. Ada yang pukul orang tuanya, anak muda. Kenapa yang terjadi begitu? Kenapa? Karena mungkin gara-gara sudah kehilangan figur atau sosok yang bisa menjadi suri teladan dan bisa diikuti jejak langkahnya. Makanya sekarang peringatan-peringatan yang semacam ini harus kita lakukan, harus kita besarkan. Kenapa? Karena untuk menjadi sarana, bahan untuk memperingatkan kembali kita siapa itu yang mampu kita akan ikuti jejak langkahnya. Tentunya kita semua mau bahagia dunia wal akhirat. Betul Bu? Betul? Mau semua bahagia Bu? Elok mana kita madecen rilino dan nia madecen ri akhirat. Yakko elok muki madecen rilino dan nia ri akhirat. Akka cekki lauri lalana nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya riwayat tunna irampi asanna nabitta papada tin riwata kalita tinren rede atitta bangsa riorenutta yarega marudani ki lauri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, rindu tidak sama Nabi? Cinta tidak sama Nabi? Itulah sebabnya ibu-ibu mulai dari kemarin sampai tengah malam rela-rela begadang, bikin soko, rebus telur, ambil bambu, tebang pisang,
Bagus-bagus kalau pisangnya sendiri. Ya kutina tu bali bola na de tu na paui la ilaha illallah. Tapi saya yakin dan percaya engkau mana utita. Betul? Emang ngaku sih. Zaman dia melakukan Allah. Salah satu keagungan Nabi, kita belum pernah melihat siapa itu Nabi. Alabirna Nabi tak datang kami temagaro tapana Nabi tak. Datang kami mangkalingi magaro kesinna samana Nabi tak. Kita belum pernah mendengarkan suara lembutnya Nabi. Tetapi ketika kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, papa disedina cau tubut timparui marudani. Betul? Ya kumarudani ki lauri laketa paling 1-2 minggu, laui sompat seminggu 2 minggu. Dek naga-aga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini terpaut 14 abad, Pak. Mabilan rial launa. 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada meninggalkan kita. Kita tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Kita tidak pernah mendengarkan suara lembutnya Nabi. Kenapa ketika kita mendengarkan nama Nabi ada getaran kerinduan dalam hati kita? Itulah kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita peringati kelahirannya. Jangankan kita aja makadaidi, Pak. Semua yang ada di seluruh permukaan bumi ini bergembira, bertaksim, Mario Renu nasabah angkanna ancajengan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papar pada Yesus. Tahu tanya coba teloe. Liwa renunna teloe. Memang betul kita tidak lihat kebahagiaannya telur, tetapi menengi tak buka rahsia pikirkan nama tata, tak buka rahsia paling kalingan ada cilita. Masalah ya teloe. Bangsa rio renu lauri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kira-kira teloe, Allahumma salli alaihi, syukuruka puang engkau muka kasih hadir rilalena onronna peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itani. Nah, sebenarnya malek-malek ini, Pak, ini sekarang sudah jarang diungkapkan. Ada filosofi dari orang-orang tua dulu kita. Ya rotoriolo tak na pegau ia sengi amaulu kan na fahadir ya sengi male ada filosofi yang harus kita cerna di situ, ada makna. Nah, coba kita lihat. Pertama, kalau ada male biasanya ada telur, betul? Ada telur, ada batang pisang, ada bambu, ada warna-warni pernak-pernik, ada soko dan seterusnya. Apa hikmahnya? Apa filosofinya? Pertama, telur. Telur maka dia toriolota, yero tetelo enak, ya ketemu maulu, mega tetelo melambangkan yang namanya kelahiran. Itu yang pertama. Telok melambangkan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat telur itu, Bu. Kita lihat telur. Telur itu terdiri atas 3 unsur. Pertama kulit, kedua putih telur, ketiga kuning. Oh, Bu. Kulit telur, putih telur, kuning telur. Pak dena manenna tu telur kata telur, dena manenna. Dia pernah pahangi. Telur itu mempunyai 3 lapisan. Kulit, telur, putih telur dan kuning telur. Ada filosofinya. Ini maka dia toriolota andre guru atau panrete. Telur itu melambangkan kelahiran dan kehidupan yang terdiri daripada 3 unsur. Iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. 3 hal ini. Dan inilah yang ada dalam agama kita. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk berkumpul berceramah kepada para sahabatnya, datanglah malaikat Jibril yang bermuka pemuda. Engkau nak burani matama rilalena onruhi materteru riolona nabita. Nafasi dupai utuk na si bawa utuk na nabita. Nena paru papale na nafatari pale nari popan na nabita. Akan nama kedai makutane malaikat Jibril, tapi seluruh sahabat tidak ada yang tahu.
Karena malaikat Jibril pada waktu itu berupa wajah pemuda. Agama kutane malaikat Jibril, ya Muhammad, berikan pengetahuan, jelaskan kepadaku tentang yang namanya Islam. Agama pebalin Nabi Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan atau menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan zakat dan haji, rukun Islam. Lalu pemuda itu bertanya lagi, ya Rasul, apa itu yang namanya iman? Maka dia Nabi iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, nabi dan rasul, dan sekira-kira itu rukun iman. Lalu bertanya lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, terangkan kepadaku yang namanya ihsan. Agama Nabi ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tetapi kalian tidak mampu melihat Allah, dan yakini bahwa Allah melihat dirimu. Itu namanya ihsan. Jamaah dimulakan Allah. Dan ketika itu telur ada ditusuk dengan bambu. Bambu itu melambangkan prinsip kita. Melambangkan prinsip kita. Apa itu prinsip kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu prinsip kita, Pak. Agi-agi na coba ki Allah Ta'ala tetap kepada Allah. Apapun ujian kita kepada Allah, apapun yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa ada batang pisang? Kenapa ada batang pisang? Coba lihat apa yang dilambangkan batang pisang. Batang pisang itu, Pak, semua tumbuhannya itu dia bermanfaat. Mulai dari daunnya sampai batangnya, buahnya, semua bermanfaat. Dan ya Rabu rautie, Pak, ketika ditebang dia muncul kembali. Ditebang muncul kembali. Yang penting inangnya masih tumbuh. Ditebang muncul kembali. Artinya apa? Teruslah berkembang dan bermanfaat di sekeliling kita. Yang rupa pasanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Makanya hikmah yang pertama adalah, hikmah maulid yang pertama adalah, marilah kita bermanfaat. Minimal bermanfaat kepada diri kita sendiri, bermanfaat kepada keluarga kita, bermanfaat kepada masyarakat luas. Jamaah dimulakan Allah. Lalu terkadang biasa malai itu adab soko. Agak tasir filosofina soko ini biasa logi ya koldoka ki sompo, ya rotoriolota ya ko sompo biasa tu mabaje, biasa tu soko. Kenapa bukan nasi? Kenapa bukan nasi? Kenapa harus soko? Nasi itu cepat basi, soko biasa tahan. Dan persatuannya soko daripada nasi, maka sing persatuannya soko betul? Ya koda nanre biasa tabure-bure. Makanya dilambangkan di maulid ini, engkana soko, artinya kita diingatkan untuk mempererat tali persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Apa kumakukuro mega tu tahu, Bu? Mega tahu lama maulu, maka singalena maulu tapi si cerita. Betul? Betul, Bu? Lain mamulu naseng alena cinta kepada Nabi, tapi etinnya ya cinta Nabi yang dia utamakan. Ya si kebi-kebi si kedahai itai rohe itai. Ada aga itu malena pecu. Telomporo topa kapar ro. Soko mata de topa. Coba lihat di sana, di luar, di Jepandang. Ya di Lompo insyaallah. Pada. Kita dulu orang tua kita dulu menjadikan peringatan Maulid itu mempererat tali persaudaraan. Yang biasanya tidak pernah ketemu, ada acara Maulid si runtuk-runtuk mana nih silaturahim. Ya tos si ini ipake si untuk berlomba bergaya-gayaan. Ipake mana ni telek kue. Ulah hengi.
maka semuanya ko na pakai mana si Cina namun dia nama pelam apa fito pelam paha namun dia maka kato betul apa elon dia sama sugi loh. Zaman dimulakan Allah sokok melambangkan persatuan. Makanya hikmah yang berikutnya di peringatan Maulid ini, momentum Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita sifaka lebih, sifaka inga, sifaka tahu. Sekarang dulu begitu istilahnya, sifaka lebih, sifaka inga, sifaka tahu. Sekarang tidak, si cerita, sesinggung, agapi. Nah, ini namanya misangi. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mempererat tali persaudaraan kita yang tadinya memang dedengkas siewa ada. Momentum ini marilah kita lapangkan dada, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Momentum Maulid ini juga kita manfaatkan untuk beristighfar, mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman dimulakan Allah, Bu, utanasi pemang, cinta tidak sama Nabi, cinta tidak sama Nabi, rindu tidak sama Nabi, rindu. Taitan ibu, sebelum ibu-ibu mengungkapkan rasa cinta, sebelum ibu-ibu mengatakan saya rindu kepadamu ya Rasul, 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mariolo narampeki makada marudani ka lauri ummaku. Sebelum kita mengungkapkan rasa cinta, ternyata Rasul sudah lebih dahulu riolo mai sudah mengungkapkan rasa cintanya kepada kita. Satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya. Duduk dengan para sahabatnya. Nenapa makutana Nabi tak? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, yang mana pertanyaan itu belum pernah diajukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Agana Nabi tak? Wahai para sahabatku, agami semiga to kami nama lebih na Allah Ta'ala. Tahukah engkau golongan yang mulia? Agana si tengah-tengah sahabat Nabi bertanya, belum pernah ditanyakan pertanyaan tersebut. Tapa masino sino betul pak. Aga engkau sahabat ma pegangi alina ma pebali rifakutana Nabi tak. Ada sahabat yang menjawab pertanyaan Nabi. Maka dia ya Rasulullah, sekira-kira to malebihna Allah Ta'ala golongan yang paling mulia di hadapan Allah mungkin para malaikat. Malaikat ya Rasulullah. Agana Nabi tak macawa-cawa beruk Nabi tak. Maka datungeng betul jawabanmu itu wahai sahabatku. Golongan yang mulia adalah malaikat. Tetapi wajar sitina aja sedihnya aku malaikat mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Diciptakan oleh Allah malaikat itu dari cahaya, dan memang diperintahkan dan diciptakan Allah hanya sekadar untuk beribadah. Dek nang kama dosa para malaikat. Jadi maka dia Nabi tak wajar kalau malaikat itu mulia di sisi Allah. Maka dia Nabi tak, bukan itu yang saya maksud. Agasi maka dia si sahabat, ya Rasulullah, golongan yang mulia di hadapan Allah adalah Nabi dan Rasul. Agasi maka dia Nabi tak, wahai sahabatku, betul jawabanmu itu adalah sahabat Nabi dan Rasul yang mulia. Tetapi sitina aja Nabi dan Rasul itu mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia adalah Nabi. Dia diturunkan wahyu oleh Allah. Jadi wajar kalau Nabi dan Rasul itu mulia di sisi Allah. Tapi kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Engkau si sahabat maka dia ya Rasulullah, golongan yang mulia sekira-kira mungkin kami ini para sahabatmu. Macawa si Nabi tak? Maka dia Nabi tak tungeng betul jawabanmu itu. Kalian sahabatku mulia di sisi Allah, tetapi sitina aja sedih belah. Wajar kalau kalian itu mulia di hadapan Allah. Nasabak magai, nasabak muite aleku, muita mukjizatku. Engkau melihat wahyu diturunkan kepadaku.
engkau bersanding duduk bersama dengan diriku, engkau menatap wajahku, engkau berjuang bersama diriku, engkau bercengkrama dengan diriku. Jadi wajar kalian itu beriman dan engkau mulia di hadapan Allah. Maka dia Nabi tak, bukan itu yang saya maksud. Tapi maka dan Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, pertanyaanmu itu hanya Allah dan engkau nabinya yang mengetahuinya. Apa yang dilakukan Nabi Pak? Riwayat tunna riwayat tue tapalang sucan nunuk Nabi tak menundukkan kepalanya. Boleh mabela naita sahabat yero Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teripa menangis Nabi ketika Nabi menunduk. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa saking menangisnya Nabi, pipinya yang indah ini basah Pak. Di riwayat yang lain sampai janggutnya basah. Maricak janggutna Nabi tak. Agak tak langsung apa tokong ulunna Nabi tak kita maricak rupanya Nabi tak taruh teri. Agar nama kada Nabi tak, wahai sahabatku, hari ini saya merindukan saudaraku. Maka dia Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Agar Nabi tak, bukan. Kalian ashabi, kalian para sahabatku. Saya rindu kepada saudaraku hari ini. Siapa itu ya Rasulullah? Agar nama kada Nabi tak, tuba liman ra'ani wa amanabi. Pa tahu naita aleku nainapa alena matappa. Beruntung orang yang melihat diriku lalu dia beriman kepadaku. Tak langsung maka Nabi tak tuba thumma tuba thumma tuba. Naulan Nabi tak katelu pa beruntung liman la ra'ani wa amanabi. Orang yang belum pernah melihat diriku lalu dia beriman kepadaku, kata Nabi. Siapa kira-kira yang disebut Nabi Pak? Kalau bukan kita. Kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah bercengkrama dengan Nabi, bahkan tidak pernah mendengarkan suara Nabi, tetapi kita ada keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya malam ini kita duduk sejenak untuk memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upa tahu dek nang kamite aleku nainapa matepek lauri aleku. Keberuntungan bagi mereka yang belum pernah melihat diriku lalu dia beriman kepadaku. Kita yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jangan sekali-kali kita jadikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar gaya-gayaan. Ifalopoi maleta, ifaiget telokna dan seterusnya, tetapi ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, laksanakan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya untuk bapak-bapak oleh-oleh Maulid. Apa yang perlu kita contoh dari sosok Nabi? Bapak-bapak yang punya istri, dengar Pak. Contoh Nabi. Nabi itu satu waktu terlambai boleh ceramah. Tagabani na palisu. Tengah malam baru dia pulang Pak. Yero Siti Aisyah ketiduran. Takatinro Siti Aisyah. Engkau ni Nabi tak maketok-ketok. Assalamualaikum. We katalu maketok-ketok. Dega sama boleh dia dalam pola. Takatinro Siti Aisyah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengambil sorbannya lalu digelar di depan pintunya Pak. Matinro Nabi tak diolo bulana. Sisana tagabani moto Siti Aisyah tak langsung ngerang. Astagfirullah. Bara engkau ni Nabi tak diolo bulai. Akhirnya Siti Aisyah cepat membuka pintunya. Ternyata sosok mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada tidur di depan pintunya. Siti Aisyah merasa bersalah kepada Nabi, tak langsung elok na lupa relakainna. Tapi apa yang terjadi yang menimlakan Allah? Nabi tak mariolo lupa kadoi bayi nena, dan apa makada tak dan pengekan di terlambat kak. Coba nih Pak, itu cintanya Nabi kepada istrinya. Coba ya koidi maka kira-kira Pak. Lisu tetagabani malupu toni tahu mata kotopa apalagi aku di beta toni tema domi. Assalamualaikum.
Depa gaga sameng. Assalamualaikum. Depa maka kere apa dina. Assalamualaikum. De gaga sameng. Tapagora. Tinro ko ka mati oh. Padahal Pak. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi terlambat, istrinya mau minta maaf, mariolo Nabi madam pelaur Siti Aisyah. Dua, oleh-oleh untuk bapak-bapak, termasuk dengan ibu-ibu. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap mau keluar salat subuh, angkat mau maaf, ada kotoran manusia di depan pintu Nabi, pintu rumahnya Nabi. Agar na pegang Nabi tak, na pacakari mariolo na palaul masige. Subuh berikutnya engkasi, na pacakari si Nabi tak, lau si nama sige. Subuh berikutnya engkasi. Tapi subuh-subuh sebelumnya itu mata teda, tapi subuh ketiganya mah colok-colok nih. Maka dia Nabi tahu malah salah asih. Subuh labo mata teda mau pak, maka kuai ni ya joli-joli. Nabi membersihkan pak, napa cakari mariolo, na napa laur masuk paya subuh, magati lisu pole masige. Naisa Nabi tak kedai, au balik bolai. Kada malah asih. Subuh berikutnya dek ni gagah, au malandra lah sana. Akhirnya Nabi bergegas selesai salat subuh, ambil kurma, pergi silaturahim. Lau masyara, lau di temalasai. Maka keto Nabi ta, Assalamualaikum. Kada niga tu, kada iya Muhammad langgan atta. Kalau langgan ang aga betu kada teh sebahan ni. Subuh pertama, subuh kedua mata dak mupa. Lalu subuh ketiga macolo ni. Menengka subuh ke berikutnya dek ni gaga yaro celenga. Na sadari alena na buka pintuna agana sepa ya Rasulullah ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matama rilalena selengi dia mengucapkan dua kalimat syahadat bukan karena dipaksa, bukan karena diteror, bukan karena diancam, tetapi karena akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cobanya kau ini Pak, cobanya kau ini. Maksud itu boleh bolata aja na tai tahu tai manu na ide na ni kasih manu di aku kurang ajar alan si senang ke manu de gai insyaallah nih betul. Maka Pak, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Bu, ini ibu-ibu untuk oleh-oleh maulid lagi. Apa itu Ustaz? Satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Siti Aisyah memasak sayuran, agak nasa Nabi tak, Aisyah, ya bang, banyak-banyakin itu sayurnya, banyak-banyakin itu kuahnya, pai gaya-gaya waina, kadelo diaga, ibagiangin, balik bulai. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersedekah. Bersedekah. Kalau kendati pun itu sedekah hanya kuah sayur. Ya make buki akaju Bu, tafai gaya-gaya duro-durona. Supaya apa? Supaya engkau wading bagi-bagiangi balik bulai. Aja nak kasih rubauna tak kiring. Malupu ni balik bulata. Mijana toh mi akada alo kipas angin fangule di bulana. Apalagi ibu-ibu kalau dekat rumahnya di masjid. Saya ingatkan Bu, jangan memasak masakan yang tajam baunya, yang sekira-kira bisa masuk ke dalam masjid. Jangan. Berhenti dulu memasak. Kenapa Pak Ustaz? Mufan rasa itu sumpah jangan. Allahu Akbar. Isanggar yang balikan nasata mah bau lelang. Maka dia panggil mah, nyama pa aku pasti lolos soko. Engkatona kalau kuna. Salah baca panggil mah. To malu putuna. Jadi Bu, jangan masak. Tapi kalau memasak yang berkuah, kata Nabi, Aisyah, banyak-banyakin itu kuahnya supaya ada yang bisa disedekahkan. Kenapa Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah? Kenapa Nabi mengatakan kepada wanita? Nah, sabak mima tu makun rai liwat tungat tu sekek na. Saya siapa desa? Saya magati tu pada desa Nabila warga Nabila.
Liwat mata tu sikit nama tu makun raya. Kadang-kadang kau posta sih. Pura tu biasa, boleh temak balu-balu. Engkau 500 sebu saru-saruna. Ya langi bayi neta silalona. Nah napa mata mati di kamar mandi cemi-cemi. Selesai tercemi, maraku timuta elo matole na caput tole. Kada umana, kada aga, kada kabar angka doita 20 sebu. Elo komaga, elo kameli tole. Meli tole. Tarik tu doinu. Tai. 500 sebu kasih na doita jak bere dia lena na 20 mi cebu. Sulama tanah peseke apa elo meli bedara cikang maga betul bu maseke apa elo meli bedara cikang elo landur mah putih memang mah putih tak patah bu tapi sisana maksudnya di bolata miring angin nak kena sekong la ilaha illallah malotong iya rawita di Jupandang mega di Lompu insyaallah 11-12. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahmu sedekah. Dan alhamdulillah hari malam ini ibu-ibu bersedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malu-malu malikna Pak Ustaz. Malu-malu apa nih? Insyaallah. Kebetulan mau ngotomu alo. Pak pengalaman kemarin waktu saya di Salomeko memuturukan 2 ember kada man rasa tahu terpaksa di seui elo ditolak anu makasimua nanya materi taja Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi momentum peringatan Maulid ini menjadi bahan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan sekedar rindu, tetapi apa? Kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini insyaallah kembali menyegarkan ingatan kita, bahkan kembali menggetarkan hati ini kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita, sehingga insyaallah getaran-getaran kerinduan yang ada dalam diri kita ini insyaallah terus terpatri sampai kelak nanti di yaumil kiamah. Kalau bisa kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa ya Allah kita bergandengan tangan masuk ke dalam surganya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Al-Fakir Arifin. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Desa, pada seluruh pengurus Masjid Nurul Aqsa dan seluruh para jamaah. Mudah-mudahan insyaallah silaturahim ini terus terjalin di dunia, terlebih lagi insyaallah kita akan terhimpun bertemu di akhirat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.